Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Di pagi hari ini diambil dari Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Demikian bunyinya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita semua tahu bahwa hal yang terjauh dalam hidup manusia adalah masa lalu. Kita tidak akan bisa kembali kepada masa lalu kita. Masa lalu itu sudah menjadi kenangan. Kita sedang menyongsong masa depan. Lihat, setelah kita berada di dalam kemajuan zaman sekarang ini, kita bisa hidup dalam dua waktu, masa lalu dan masa yang akan datang. Dan itulah yang dipergunakan oleh para pengampu pengetahuan terkait tentang ekonomi dalam dunia ini. Mereka membuat itu menjadi sebuah konsep tentang perdagangan. Tetapi ketika kita melihat kepada teks ini, ada hal yang sebenarnya ingin disampaikan kepada bangsa Israel, supaya mereka menjadi pribadi yang mempersiapkan dirinya sungguh-sungguh, bahwa mereka harus menjadi saksi Allah di dalam dunia ini. Mereka tentu memiliki masa lalu, tetapi Tuhan sedang memulihkan mereka, dan bahkan dikatakan dalam teks kita hari ini, Tuhan membuat sesuatu yang baru. Dalam Alkitab, kita melihat perbedaan yang sangat signifikan. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Bahwa kita diikat di dalam perjanjian. Seluruh perjanjian ini nyata dalam historis. Histori adalah masa lalu. Tetapi kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Persoalannya sekarang adalah, kita sudah berada di perjanjian baru, tetapi akan banyak orang yang ingin hidup layaknya seperti di perjanjian lama. Mereka ingin hidup diperhamba oleh hukum Taurat, mereka ingin disunatkan kembali, dan lain sebagainya. Mereka menganggap bahwa supaya kami sempurna menjadi orang pengikut Kristen atau orang Kristen, maka kami harus melakukan sebagaimana dituntut di dalam perjanjian lama. Mereka gagal memahami bahwa Kristus telah memperbaharui itu semua, sehingga kita berada di dalam iman percaya kita. Ketika kita beriman kepada Kristus, kita mendapatkan pemenuhan di sana. Orang-orang ingin memenuhi segala tuntutan itu dengan upaya mereka, kemudian mereka menjadi gagal. Jika ada satu yang sempurna dan kita beriman, bergantung padanya, dan karena iman kita kepadanya, kita menjadi pribadi yang dipenuhi, bukankah itu adalah sesuatu hal yang sungguh-sungguh dahsyat? Dan itulah yang dipersiapkan oleh Allah. Nampaknya irasional ketika dikatakan bahwasanya Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Itu adalah sesuatu hal yang irasional. Tetapi sekarang
Ada orang yang berwisata ke padang gurun. Yang dulu orang menghindari padang gurun, tetapi banyak orang memutuskan memilih atau ingin mengunjungi padang gurun itu untuk berwisata, walaupun memang mereka tidak akan lama tinggal di sana. Sekarang ini banyak negara-negara maju bahkan telah mengubah padang gurun itu menjadi sesuatu hal yang dipenuhi dengan kehidupan. Inilah perubahan yang terjadi. Jika kita memposisikan diri kita di masa lampau, nampaknya kita tidak akan sampai ke zaman sekarang ini. Ada loncatan yang terjadi ketika orang-orang terdahulu untuk menciptakan sesuatu hal memiliki waktu yang sangat panjang. Tetapi di masa COVID, kita mengetahui bersama-sama bahwasanya masing-masing negara dengan begitu cepatnya menemukan vaksin. Mengapa itu bisa terjadi? Karena keadaan dapat memaksa sesuatu hal yang mungkin bisa terjadi. Mari kita memikirkan ini baik-baik, saudaraku. Jika Tuhan memperbaharui hidup kita, Tuhan menginginkan kebahagiaan yang sejati di sana. Tuhan tidak menginginkan kita gagal terus-menerus seperti di perjanjian lama. Tetapi kita sekarang memiliki kuasa supaya kita hidup seperti Kristus di dunia ini. Bahwa kita telah memiliki jalan yang tegak lurus bersama dengan Kristus. Mengikuti Yesus adalah keputusanku. Kutak ingkar, kutak ingkar. Kita berada bersama-sama dengan Kristus dan kita berjalan bersama-sama dengan Kristus. Ada pepatah yang mengatakan seperti ini: jika engkau ingin berjalan lebih cepat, berjalanlah sendiri. Tetapi jika engkau ingin berjalan lebih jauh, berjalanlah bersama-sama. Kita ingin berjalan lebih jauh, bukan? Maka kita harus berjalan bersama dengan Yesus. Meskipun kita melewati padang gurun, tak kerasa kita akan tiba di tempat kita akan beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang telah kami terima dalam kesempatan yang baik ini. Engkau telah mempersiapkan segala sesuatu yang baru bagi kami, bahwa kami akan dipulihkan hal-hal yang membebani kami di masa lampau. Tuhan telah tanggalkan itu, sehingga kami sekarang menyongsong kepada hal yang baru itu, dan hal itu telah kami terima dalam kesempatan ini. Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami supaya kami tidak menjadi pribadi-pribadi yang gagal lagi, tetapi kami menjadi pemenang yang memenangkan pertarungan iman kami di dalam iman percaya kami kepada Yesus Kristus. Terpuji Engkau, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.